mempresentasikan, maaf, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan tentang yang slide selanjutnya, Miss. Oh ya. Oke, saya Ernawati dan rekan saya Sri Jayanti. Next slide lagi, Miss. Udah belum ya? Oke, hari ini kita akan mempresentasikan tentang afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Hari ini kita akan membahas pengertian dan fungsi afiksasi, penggunaan afiks dalam bentuk kata, pengertian dan fungsi reduplikasi, bentuk dan arah reduplikasi, pengertian pemajemukan, struktur kata majemuk, makna kata majemuk, dan serta kita mencantumkan ada summary dari afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Next slide, Miss. Oke. Pertama kita membahas pengertian afiksasi. Afiksasi adalah peristiwa penambahan afiks pada leksem akar atau leksem dasar untuk menciptakan leksem baru atau bentuk kata baru. Proses penambahan afiks yang menghasilkan leksem baru bersifat derivasional atau proses pengubahan bentuk kata yang mengubah identitas. Proses afiksasi ini merupakan pembentukan leksem baru atau bentuk kata baru melalui penambahan afiks, baik yang berupa prefiks, infiks, sufiks, konfiks, maupun kombinasi antaranya. Di sini kita sertakan contoh untuk penambahan prefiks. Per plus leksem dasar besar sama dengan perbesar, dan untuk infiks R plus leksem dasar gigi menjadi gerigi. Sufiks kan plus leksem dasar beli menjadi belikan, dan konfiks ke an leksem dasar bodoh menjadi kebodohan. Penambahan prefiks me pada leksem belikan sudah bersufiks menjadi membelikan. Penambahan prefiks me pada leksem dasar perbesar sudah berprefiks menjadi memperbesar. Penambahan prefiks ber pada leksem gerigi sudah berinfiks menjadi gerigi dan sebagainya. Next slide, Miss. Di sini kita juga membahas tentang fungsi afiksasi. Afiksasi berfungsi untuk membentuk nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia, dan leksem dasar yang kategorinya atau membentuk kata yang merupakan subkategori dari kategori leksem dasarnya. Di sini kita mencantumkan nomina untuk contoh katanya tulisan, penulis, petinju, dan untuk non-nominanya itu tulis, menulis, bertinju. Verba membantu, merumput, menua, dan untuk non-verbalnya batu, rumput, tua. Adjektiva gemetar, mencintai, mengesankan. Untuk non-adjektivanya getar, cinta, kesan. Adverbia sebaiknya, sebenarnya, sejujurnya. Dan untuk non-adverbia baik, benar, jujur. Numeralia berpuluh-puluh, berlembar-lembar, dan berjam-jam. Dan untuk non-numeralianya puluh, lembar, dan jam. Next slide, Miss. Di sini kita mengambil referensi dari Google. Di sini referensinya saya udah cantumkan di situ. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi penggunaan afiks dalam bentuk kata, bisa langsung diklik aja di situ di referensi pembentukan kata bahasa Indonesia. Next slide, Miss. Oke, afiksasi bersifat derivatif atau inflektif. Afiksasi derivatif pada umumnya menciptakan leksem baru yang kategorinya berbeda dengan kategori leksem dasarnya. Sedangkan afiksasi inflektif biasanya menciptakan bentuk kata yang baru yang kategorinya sama dengan kategori bentuk dasarnya. Melalui afiksasi bisa diciptakan verba, nomina, adjektif, adverbia, numeralia, dan interrogativa yang bersifat derivasional atau turunan. Di sini ada pembentukan kata verba, pembentukan verba. Di sini ada banyak banget
tipe verba, mulai dari tipe me, x di sini dicantumkan yaitu kata dasar. X di sini artinya kata dasar. Ada me x, dx, nx, pokoknya banyak. Jadi aku bacanya cuman yang contoh awalnya saja. Di sini ada verba tipe me, x, dx, dan nx. Contohnya untuk tipe me x, mengasah, mengatur. Untuk dx, diasah, diatur, dan nx itu seperti ngopi, numis, nguping, ngorok, intip gitu. Terus ada verba tipe me x, xi, dan dxi. Contohnya yaitu menggurui, melukai, gurui, lukai, digurui, dilukai, dipatuhi gitu. Next slide, Miss. Ini sama juga kayak yang dibahas tadi, penggunaan afix dalam bentuk kata. Ada berbagai macam dan ada banyak. Jadi yang saya baca tadi hanya beberapa saja, karena tipenya banyak sekali. Di sini saya langsung membahas tentang pembentukan nomina. Nomina derivasional memiliki beberapa bentuk sesuai dengan afiks yang digunakannya. Nomina bisa diturunkan dari verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia dengan sufiksan baik melalui proses antara maupun tidak. Next slide, Miss. Di halaman 9. Beberapa contoh nomina turunan yang dibentuk melalui afiksasi berikut. Ada nomina x, an, ke, x, px. Contohnya yaitu tanaman, tumpangan, ketua, kehendak, pembeli, dan pemukul. Lalu ada nomina per x, pemer x, ke x, an. Contohnya yaitu petugas, pesuruh, pemersatu, pemerlain, kebakaran, dan keputusan. Lalu saya akan lanjut di pembentukan adjektiva. Afiksasi membentuk adjektiva turunan bisa menjadi alat pengubah konstruksi frasa menjadi konstruksi kata. Kata seberat, yaitu untuk verba tipenya itu se, x, sebenarnya sepadan dengan frasa sama berat. Kata terpanas atau verba tipenya ter, x, sebenarnya sepadan dengan frasa paling panas. Daftar adjektiva pinjaman menurut sufiks yang digunakan. Ini ada kata keterangannya atau contohnya x, a, l sama dengan material, x, il sama dengan prinsip, prinsipil, x, iya sama dengan alamiah, dan lain-lainnya. Next slide, Miss. Di sini ada pembentukan adverbia. Ada sejumlah adverbia baru yang diciptakan melalui afiksasi. Adverbia derivatif itu dapat diciptakan dengan menggunakan sufiks se-nya pada adjektiva, seperti pada kata sebaiknya, sebenarnya, sebetulnya. Adverbia juga bisa dibentuk dengan sufiks-nya yang dilekatkan pada nomina, misalnya kelihatannya, rupanya, rupa-rupanya, dan lain-lain. Untuk pembentukan numeralia derivasional juga bisa diturunkan dari numeralia yang disertai dengan perubahan yang bersifat subkategorial. Misalnya dari numeralia bilangan menjadi numeralia kolektif, yaitu numeralia x, an, se, x, ke, x, ber, x, dan ber-xx. Untuk contoh katanya, puluhan, 10, kedua, berdua, dan berpuluh-puluh. Kemudian pembentukan interrogativa. Perubahan yang terjadi bersifat subkategorial, yaitu mengubah kelas kata interrogativa menjadi subinterrogativa tertentu. Misalnya kata apa dapat diubah menjadi apaan, atau apa-apaan. Penambahan sufiks an pada bentuk apa itu tidak berfungsi mengubah kata, tidak berfungsi mengubah makna, tetapi menambah aspek makna keraguan atau meremehkan. Next slide, Miss.
Di sini ada bagian reduplikasi yang akan dipresentasikan oleh Sri Jayanti. Terima kasih Erna. Saya akan menjelaskan tentang pengertian reduplikasi. Suara aku masuk nggak, Nak? Masuk. Reduplikasi memiliki dua pengertian, proses pengulangan untuk menghasilkan kata dan hasil proses pengulangan. Menurut pengertian pertama, reduplikasi dipahami sebagai salah satu proses morfologi atau pembentukan kata dalam suatu bahasa yang dilakukan dengan cara mengulang leksem dasar. Misalnya pohon-pohon, daun-daun. Menurut pengertian kedua, reduplikasi dimaknai sebagai hasil pengulangan satuan bahasa. Satuan bahasa apa saja bisa mengalami pengulangan sehingga bisa terjadi pengulangan fonologis, morfemis, dan leksikal. Bagian B, fungsi reduplikasi. Reduplikasi memiliki fungsi menciptakan leksem baru atau menciptakan bentuk baru dari leksem yang sudah ada. Jika fungsi membentuk leksem baru, reduplikasi ini bersifat derivatif dan prosesnya disebut reduplikasi derivasional. Jika fungsi menciptakan bentuk baru dari bentuk leksem yang sudah ada, reduplikasi itu bersifat inflektif dan prosesnya disebut redivasi infleksional dalam bahasa Indonesia. Pada umumnya, reduplikasi berfungsi menciptakan leksem baru yang kategori atau subkategorinya berbeda dengan leksem berada. Terima kasih, Erna. Berada dengan leksem dasarnya atau yang ciri semantiska berbeda dengan leksem dasarnya. Terima kasih, Miss. Bentuk dan arah reduplikasi. Reduplikasi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu reduplikasi penuh dan reduplikasi sebagian. Reduplikasi penuh dilakukan dengan cara mengulang leksem dasar secara utuh, apa adanya, tanpa ditambahkan maupun dikurangi. Sedangkan reduplikasi sebagian dilakukan dengan cara mengulang sebagian leksem dasar. Bagian diulangi bisa leksem dasar seutuhnya atau bagian tertentu dari leksem dasar itu. Reduplikasi penuh. Kata ulang penuh merupakan hasil proses reduplikasi yang bersifat sederhana, yaitu bentuk, contohnya rumah-rumah, pohon-pohon. Fungsi makna menyatakan kuantitas. Tuding-tudingan, dugaan-dugaan menyatakan kuantitas, sedangkan buku-buku, lihat-lihat, raba-raba menyatakan intensi. Next slide, please. Bentuk reduplikasi. Reduplikasi penuh berubah bunyi. Reduplikasi terjadi pada pengulangan leksem akar atau leksem tunggal dan sering disebut dwilingga salin suara. Contohnya carut-marut, coret, gerak-gerik, dan warna-warni. Reduplikasi sebagian. Kata ulang sebagian bisa terjadi pada kata ulang berafiks atau kata ulang dwilingga. Pada kata ulang sebagian, bagian yang diulangi bisa ditempatkan pada posisi dengan atau belakang. Sebagian ilustrasi, kata ulang pukul-memukul jelas harus dibedakan dengan kata ulang memukul-mukul. Elemen pukul pada kata memukul-mukul adalah bentuk tiruan dari elemen dasar memukul yang kehilangan atau dihilangkan bentuk menya. Reduplikasi sebagian berubah bunyi.
Perubahan bunyi tidak hanya terjadi pada reduplikasi penuh, tetapi juga pada reduplikasi sebagian, terutama pada reduplikasi leksem akar, misalnya ranting dari kata ranting-ranting, letakkan dari tetamu dari tamu-tamu, dan rerata dari rata-rata. Hmm. Arah reduplikasi. Pengertian arah reduplikasi adalah arah peluasan yang terjadi dalam proses pengulangan. Bahasa Indonesia termasuk bahasa tipe arah kanan dan memiliki kecenderungan struktur. Menerangkan, artinya bagian diterangkan berada di sebelah kiri dan bagian yang menerangkan berada di sebelah kanan. Oleh karena itu, reduplikasi dalam bahasa Indonesia memiliki kecenderungan arah kanan walaupun ada sebagian yang menampakkan arah kiri. Reduplikasi arah kiri, kata tusuk menusuk adalah reduplikasi arah kiri. Asumsinya tusuk adalah bentuk ulang dari leksem dasar menusuk dengan pengurangan afiks. Reduplikasi arah kanan, kata ulang menusuk-nusuk adalah reduplikasi arah kanan. Asumsinya tusuk adalah bentuk ulang leksem dasar menusuk dengan pengurangan afiks. Pemajemukan. Pemajemukan adalah salah satu proses morfologis non-afiksasi yang menghasilkan kata-kata baru yang disebut kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang dibentuk oleh elemen-elemen yang berubah morfem bebas. Morfem berikat akar atau kombinasi diantaranya yang membangun sebuah bentuk yang padu dan menimbulkan makna baru yang berbeda dari makna elemen-elemen pembentuknya. Oleh karena itu, kata majemuk adalah kata bukan frasa. Pemajemukan dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain karena ada sejumlah benda, konsep, atau tindakan yang belum ditandai oleh tidak bisa ditandai dengan kata-kata yang sudah ada. Ingin memberikan kiasan, pengadaian, atau tautan yang diharapkan lebih berdaya asosiasi, ingin menyatakan kejamakan dan sekaligus kevariasian yang efektif. Contoh kata majemuk berunsur morfem bebas. Kepala batu cada, tangan kanan, mata kaki, dan lepas pantai. Kata majemuk berunsur morfem bebas, morfem terikat atau morfem akar, temu bicara, daya juang, dan jabat tangan. Kata majemuk berunsur morfem bebas dan morfem unik, simpang siur, gelap gulita, terang benderang, dan sunyi senyap. Kata majemuk berunsur morfem bebas dan morfem akar, swasembada, non tunai, pranikah, dan pasca panen. Selanjutnya struktur kata pemajemukan yang akan dijelaskan oleh Erna. Silakan Erna. Oke, terima kasih Sri Jayanti. Struktur kata pemajemukan. Struktur kata majemuk itu bisa ditinjau dari banyak aspek. Jumlah elemen, ciri gramatika elemen, kategori elemen, hubungan bentuk antar elemen, hubungan sebenarnya, bisa sangat kompleks dan sangat banyak jenisnya. Struktur kata majemuk yang akan dibahas adalah kata majemuk subordinatif, baik yang bersifat substantif ataupun atributif.
Dan kata majemuk koordinatif yaitu struktur kata majemuk ditinjau berdasarkan hubungan dan derajat kedudukan elemen-elemen pembentuknya. Kata majemuk subordinatif dan koordinatif. Kata majemuk subordinatif dibedakan menjadi dua, yaitu kata majemuk subordinatif substantif dan atributif. Kata majemuk subordinatif sering disebut sebagai kata majemuk tidak setara, dan kata majemuk koordinatif disebut kata majemuk setara. Artinya, elemen-elemen yang membangun kata majemuk subordinatif itu memiliki kedudukan yang tidak seimbang dan menampakkan ciri ketergantungan. Sedangkan elemen-elemen yang membangun kata majemuk koordinatif memiliki kedudukan yang seimbang dan tidak menampakkan ketergantungan antar elemen. Next slide, Miss. Di sini kita juga mencantumkan perbedaan kata majemuk subordinatif substantif dan kata majemuk subordinatif atributif. Untuk kata majemuk mulut sungai, relasi makna antara elemennya A bagian dari B. Untuk memahami kata majemuk mulut sungai tanpa mempertimbangkan konteks yang melatar belakanginya, dengan mudah dapat dipahami sebagai mulut yang menjadi bagian dari sungai. Untuk kata majemuk subordinatif atributif, kata majemuk baik budi. Untuk memahami kata majemuk baik budi tidak bisa serta-merta dipahami sebagai budi yang baik, tetapi harus memperhatikan konteks yang terkait dengan budi, yaitu pihak yang memiliki batin atau batin yang baik. Next slide, Miss. Kata majemuk koordinatif. Elemen-elemen yang membentuk kata majemuk koordinatif itu berkedudukan setara. Karena setara, maka tidak ada sebutan elemen inti maupun non-inti. Contoh kata majemuk koordinatif. Alim ulama, relasi makna antara elemennya A, sinonimnya B. Muda mudi, yaitu maknanya A, pria, B, wanita. Campur aduk, maknanya B, akibatnya A. Kata majemuk yang lain. Kata majemuk proleksem yaitu morfem terikat yang bisa dianggap setara dengan akar. Contohnya A, susila, dur, sila, adi, busana, dan dwi, bahasa. Kata majemuk sintetis bentuk seperti afroasia, desiliter, etnologi, psikologi digolongkan ke dalam majemuk sintetis. Next slide nih. Di sini kita membahas makna kata majemuk. Makna kata majemuk ada idiomatis, semi-idiomatis, kata majemuk non-idiomatis. Di sini kata majemuk idiomatis adalah kata majemuk yang maknanya sama sekali tidak berhubungan dengan makna elemen-elemennya. Contohnya kata banting talang, buah bibir, bulan madu, jantung hati. Kata tersebut adalah kata majemuk idiomatis yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Makna kata banting tulang adalah kerja keras dan seterusnya. Kata majemuk semi-idiomatis. Kata majemuk semi-idiomatis adalah kata majemuk yang maknanya masih berhubungan dengan makna salah satu elemen pembentuknya. Makna harga diri, kesadaran akan seberapa besar nilai dirinya, masih berhubungan dengan makna satu elemen yaitu diri. Kata majemuk non-idiomatis. Kata majemuk non-idiomatis adalah kata majemuk yang maknanya masih berhubungan dengan makna elemen-elemen pembentuknya. Kata majemuk jenis ini sering sulit dibedakan dengan frasa. Demikian pula relasi antara elemen dan makna gramatika yang dibangunnya. Konstruksi anak cucu sering dianggap sebagai kata majemuk non-idiomatis jika yang dimaksudkan adalah keturunan, tetapi sering juga dianggap frasa jika yang dimaksudkan adalah jual dan beli. Penjelasannya di sini untuk kata anak cucu yaitu jika yang dimaksud adalah anak dan cucu, konstruksi anak cucu adalah frasa. Oleh karena itu dapat disisipkan kata dan di antaranya. Jika yang dimaksud adalah keturunan,
maka anak cucu adalah kata majemuk non-idiomatis. Oleh karena itu, tidak bisa disisipi kata dan di antaranya. Nah, di sini adalah hasil rangkuman dari apa yang kita jelaskan tadi tentang afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk. Di sini kita ngerangkum bahwa afiksasi digunakan untuk menambahkan imbuhan pada kata benda. Maaf, Miss, next slide. Jadi summary-nya terakhir. Iya, Pak. Di sini kita ngerangkum apa yang kita jelaskan tadi tentang afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk. Ya, yang kita rangkum adalah afiksasi digunakan untuk menambahkan imbuhan pada kata benda. Ini menciptakan variasi kata benda dengan makna yang berbeda. Contoh afiksasi untuk kata benda meliputi pen, ber, ke, pe, isme, wan, sasi, ke, an, pe, an, pas, dan masih banyak lagi. Dan untuk reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya adalah anjing-anjing, lelaki, sayur mayur, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang terjadi dari gabungan dua kata. Itu biasanya disebut kata majemuk. Contohnya adalah rumah sakit, meja makan, kepala batu, keras hati, dan masih banyak lagi. Oke, next slide. Oke, terima kasih banyak, Miss. Ada pion. Oke, terima kasih, Miss. Presentasi kita, apa sih, gimana sih penutupnya? Jai, penutup Jai. Terima kasih untuk Beyonce. Malah dia. Oke. Baik, ini sambil saya absen ada yang barusan datang ya. Silakan teman-teman. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada beberapa penjelasan kita yang belum dipahami. Silakan. Silakan. Dari afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, mungkin ada kata-kata yang tidak dimengerti. Teman-teman yakin nggak ada pertanyaan? Apa penjelasan kita tadi sudah sangat jelas? Ayo tanya, jangan malu-malu. Kayak ini kemana biasanya dia nanya loh. Dia lagi di dapur. Mungkin saya ingin itu jelasin lagi tentang morfologi derivasional itu. Derivasional. Mbak siapa? Saya Mistiani, Bu. Oh iya, Miss. Iya. Derivasional, entar lihat dulu. Kemarin itu dibahas di English Morphosyntax kan, ya. Itu lebih enak di bahasa Indonesia, contohnya apa gitu mungkin. Oh, di sini di pengertian afiksasi ini derivasional itu merupakan sifat dari penambahan afiks, yaitu derivasional itu artinya itu proses pengubahan bentuk kata yang mengubah identitas. Misalkan di sini ada contohnya ini, misalkan dari kata ini, mana sih? Yang mana? Di pengertian afiksasi, Miss. Di slide 4. Ini ya?
Iya, di situ oke. Proses penambahan afiks yang menghasilkan lexem baru bersifat derivasional. Nah, derivasional ini menurut saya sih sifat ya. Sifat yang menghasilkan lexem baru, yaitu dinyatakan bahwa derivasional ini tuh proses pengubahan bentuk kata yang mengubah identitas. Gitu sih. Berarti dari kata benda ke kata kerja atau kata sifat gitu kah? Kalau di bahasa Inggris kan ada tambahannya nesment, ice gitu. Kalau di bahasa Indonesia kayak apa ya? Tambahan mengikuti. Penambahan mungkin gimana, Kak? Jadi apakah jadi dari ikut mengikuti gitu kah? Atau gimana nih kurang ini? Iya, Kak, dari penambahan contoh saya ngambilnya di sini dari ada prefix, infix, suffix, dan konfiksnya. Ini dari kata per, yaitu ditambahkan dengan kata dasar besar menjadi perbesar. Perbesar. Itu sih menurutku. Jai, mungkin kamu ada penjelasan lain dari derivasional? Karena kalau di bahasa Inggris itu kan mereka bilangnya eh, merubah kan ya. Dia merubah part of speech katanya dari suatu kata itu. Kalau di bahasa Indonesia apakah part of speech itu kan kata benda, kata itu kan ada kata kerja gitu. Iya, Kak. Oh, apakah jadi kayak tadi ya kayak ikut mengikuti belajar dipelajari gitu ya. Iya, Kak. Terus apa bedanya dengan infleksional? Kalau infleksional itu tidak mengubah kata toh? Kalau di bahasa Indonesia kayak apa? Infleksional. Sebenarnya itu ada di modul ada, cuman agak membingungkan itu. Biar lebih jelas ya, Kak. Halaman berapa di modul? Kegiatan belajar 1, Miss. Proses morfologis, Miss. Oh, jadi cuma penambahan afiks doang ya? Kalau infleksional itu. Di paragraf 2 itu. Kalau yang enggak tuh. Oh, di halaman berapa ya, Kak? Di halaman pertama kegiatan 1 di paragraf kedua itu menjelaskan afiksional sih. I see. Berarti semuanya. Yang semua modul 3 penambahan ya, berarti. Kak? Oh. Iya kan? Kita membahas modul 3 tuh. Iya. Proses morfologi. Oh, iya. Enggak sih, teman-teman, aku hanya menanyakan karena bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemarin kita bahasa Inggris. Gitu aja. Kegiatan belajar 1, Miss. Ya, proses morfologis. Iya, di sini tuliskan morfologi infleksional sering dipahami sebagai bidang yang berkenaan dengan perubahan bentuk dari kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Yang apa ya? 3 berapa? 3.5, Miss. 3.5 kelewatan. Yang mana? Yang morfologi infleksional di paragraf 5 atas ya. Ya.
Sering dipahami sebagai bidang yang berkenaan ini ya? Iya, Miss. Di sini kan tertulis perubahan bentuk dari kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Mungkin contoh katanya mungkin ya, Kak? Apa kayak Miss Nadia bilang kemarin yang tidak berubah kemarin ya, zero itu ya? Iya. Tidak merubah makna gitu. Tidak mengubah kata. Enggak, bukannya di sini tertera bisa mengubah bentuk suatu lexem. Mengubah bentuk saja. Misalnya Tapi tidak mengubah makna, mungkin gitu. Yang infleksional. Kalau yang apa ketuker apa yang derivational? Yang derivational itu kalau yang di bahasa Inggris kemarin itu merubah part of speech dari kata itu, jadi ditambahin kesannya kind jadi kindness gitu kalau kemarin. Kalau derivational itu. Kalau derivational itu di bahasa Indonesia tuh bersifat kategorial. Kategorial. Berarti karena sifat. Kebaikan, kejujuran gitu. Masuk nggak sih dalam ujian? Nanti aku tanyakan ternyata nggak itu. Di sini ada di penjelasan tentang derivasional, Kak, di modul 3.40. Oh, di sini juga katanya tuh tidak semua derivasional itu bersifat kategorial. Jika proses yang terjadi bisa menciptakan lexem yang kategorinya berbeda dengan kategori lexem dasarnya. Oh, di sisi lain, jika proses yang terjadi menciptakan lexem yang kategorinya sama dengan kategori lexem dasarnya, tetapi subkategorinya berbeda, derivasional itu bersifat subkategorial. Ini contohnya itu pada beli, membeli, membelikan adalah peristiwa yang termasuk derivasional subkategorial. Perubahan dari beli menjadi membeli, dari beli menjadi belikan, dari belikan menjadi membelikan adalah tidak mengubah kategori. Artinya semua kata itu berkategori verba. Walaupun semuanya verba, kata beli, membeli, belikan, dan membelikan memiliki perilaku sintaktis yang berbeda. Oleh karena itu dianggap memiliki subkategori yang berbeda. Oh, jadi ya benar kayak dia penulisannya berbeda tapi maknanya itu sama gitu kan? Maksudnya beli, membeli, beli, membeli, belikan. Iya, Kak. Berarti dia bisa dikategorikan di kata kerja, kata benda, apapun gitu bisa gitu ya? Iya, Nggak bisa. karena ada subkategori dan apa tadi ya? Kalau nggak salah di presentasi ada deh. Subkategori. Sepertinya saya ada gambaran. Terima kasih ya. Terima kasih Miss. Iya. Iya, Kak. Bingung ya. Makan, memakan, makan, dimakan. Anak, anak-anak. Infleksinya anak-anak. Kata dasar baca, infleksinya membaca. Kan membaca.
Kak, udah jelas belum, Kak? Sudah hanya penulisannya yang berbeda tapi maknanya sama. Tapi Yang semua di penjelasannya itu ada di modul 3.4. rangkuman. Oh, ya di rangkumannya. Dan juga di belakangnya juga yang titik 39 juga itu ada. Oh, itu latihan. Iya, di latihan. Dan itu ini jawaban latihan. Oke, baik-baik. Terima kasih. Iya, Kak. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin kata majemuk. Duplikasi. Reduplikasi. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ini benar, ini nggak ada pertanyaan. Ayo tanya guys, jangan takut sama Yang lainnya biasa. enggak ada gitu. Ada yang sambil ngapa-ngapain. Oke, kamu ada pertanyaan nggak, Ja? Siapa? Kamu? Saya mau tanya. Iya. Sama-sama. Ya, Disa mau nanya apa? Aku Nur Hayati. Oh, ya, suaranya sama. Ya. Coba jelaskan lagi yang kata majemuk subordinatif substantif sama majemuk subordinatif atributif yang di kotak-kotak itu. Oh, yang struktur kata majemuk. Ya.
Slide berapa Yang di itu? kotak-kotak. 17, Miss. 17. Oke. Ini ya. Tapi sebelum ini kan contohnya ya. Jadi sebelum itu tuh ada penjelasan atau pengertiannya. Di slide 16, Miss. Kata majemuk subordinatif sering disebut sebagai kata majemuk yang tidak setara. Dan sedangkan kata majemuk koordinatif itu disebut kata majemuk setara. Yang artinya elemen-elemen yang bangun kata majemuk itu memiliki kedudukan yang tidak seimbang dan menampakkan ciri-ciri ketergantungan. Nah, di slide 17 itu menjelaskan dan contohnya kata majemuk subordinatif substantif. Di sini kata majemuk mulut sungai. Di bawahnya itu ada penjelasannya. Untuk memahami kata majemuk mulut sungai, tanpa mempertimbangkan konteks melatar belakanginya, dengan mudah dapat dipahami sebagai mulut yang menjadi bagian dari sungai. Maksudnya ini tuh masuk dalam mulut sungai gitu. Dan memang ini memang konteksnya itu memang ke kata tersebut gitu. Kayak memang satu kata yang padu gitu. Maksudnya tuh kayak di sini ada contoh abu gosok, ada terjun payung gitu. Di modul berapa nih? Di modul 5.16 di situ udah dijelaskan juga bahwa ini tuh memang kata yang satu padu gitu. Misalnya kata mulut sungai, bela diri, anak angkat, kerja bakti gitu. Sedangkan bedanya sama kata majemuk subordinatif atributif itu kayak idiom gitu nggak sih? Kayak kata idiom gitu. Dan di bawah sini dijelaskan bahwa kata majemuk baik budi dari contoh di atas tidak bisa serta-merta dipahami sebagai budi yang baik. Tetapi dari kata baik budi ini tuh ada artinya dan memiliki konteks yang terkait, yaitu pihak yang memiliki batin atau hati yang baik kayak gitu, baik budi. Gitu sih. Udah jelas belum? Oh, berarti kalau yang atributif kayak ada idiom gitu ya? Iya. Ado cepak, otak udang lah, terus ada apa namanya tuh? Terus ada hidung belang lah. Gitu. Masuk akal lah, jatuh cinta kayak gitu. Kalau Jadi kalau yang subordinatif yang substantif itu memang katanya tuh memang maksudnya tuh memang satu padu, memang kata yang tidak ada kaitannya dengan idiomatis gitu. Mungkin gitu ya. Selain dari contoh ketiga itu tuh ada contoh kayak ubi jalar, kereta api, narasumber, terus obat batuk kayak gitu. Jadi katanya tuh memang mengarah memang seperti itu konteksnya. Sedangkan kalau yang atributif itu kata yang milik kayak idiom gitu. Jadi misalnya banting tulang. Emang banting tulang itu emangnya apa artinya? Itu orang pekerja keras kayak gitu. Oh. Ngerti belum? Iya. Ya, makasih. Iya. Mungkin Miss ada yang mau tambahin mungkin biar jelas gitu penjelasannya. Bagian mana yang masih bingung aja? Dari yang dikatakan sama Mbak Nurhayati tadi, dia udah jelas. Mungkin ada penjelasan yang masih kurang jelas gitu, Miss. Jadi untuk memperjelas aja. Struktur kata majemuk. Oke, subordinatif dan koordinatif. Yang ini, Miss, yang subordinatif substantif dan atributif. Subordinatif
substantif. Yang saya jelasin tadi kan yang kata majemuk, subordinatif, substantif itu memang dua kata yang memang artinya ke situ. Memang konteksnya seperti itu. Sedangkan untuk kata majemuk subordinatif atributif adalah kayak perpaduan dua kata yang memiliki satu arti. Itu sih menurut Gumis. Yang contoh katanya baik budi, berarti dia orangnya baik hati. Kalau terus untuk contoh lainnya misalnya dia pekerja dia ini pria yang suka banting tulang. Artinya bukan banting tulang seperti yang diartikan pada subordinatif substantif. Tapi artinya itu pria yang bekerja keras gitu. Saya tahu bahwa kamu subordinatif, substantif kan itu kan dia kan berfungsi sebagai apa ya? Bisa subjek, bisa objek, bisa pelengkap, ya kan? Terus dia juga dia akan menggantikan namanya substantif ya. Substantif itu kan kata benda. Jadi selalu ada mana tadi? Contoh yang dari sini. Budi, baik budi, baik budi. Baik budi kan atributif ya, ini berarti. Mulut sungai. Abu gosok terjun payung. Jadi dia akan berperan menggantikan kata benda. Ya enggak? Ya, Miss. Untuk melengkapi makna kalimat dia akan berperan menggantikan kata benda di sini. Tapi kursor saya jalan ya. Ya, Miss. Nah, sedangkan yang atributif fungsinya sebagai pelengkap ya. Iya, Bang. Baik budi, budi yang baik. Ya. Nah, pelengkap ini akan menjelaskan kata benda ya atau kata gantinya. Jadi atributif namanya aja atributif ya. Maka dia akan memberikan tambahan yang sifatnya itu membatasi kata benda dengan cara mendeskripsikannya. Gitu. Kemudian untuk perbedaannya paham ya? Antara yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kiri dia memang sebagai kalimat ya. Subjek, objek atau pelengkap dan dia menggantikan kata benda. Tapi kalau yang sebelah kanan dia hanya sebagai pelengkap. Pelengkapnya si kata benda. Aduh cepat baik budi, otak udang ya. Masih bingung? Masih bingung? Gimana? Masih bingung? Mbak Nur Hayati? Udah jelas. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tadi untuk memperjelas sih ini ada di modul 5.17 sih. Ada di situ disebutkan perbedaan kedua jenis kata majemuk yang substantif dan atributif. Ya. 5.17. Di situ udah dijelasin semua. Biar jelas. Nggak bisa ya di previous ya. Olah-olah sudah tampak jelas apa tadi? Lo? Kok berges?
Udah jelas sih, Miss. Cuman biar jawabannya tuh ingat gitu dari pertanyaan Mbak Nur Hayati itu ada di modul 5.17. Berkenaan. Berkeadaan A serupa dengan B. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan pertanyaan lainnya. Reduplikasi penuh. Afiks dalam bentuk kata. Silakan yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Miss, saya mau nanya Miss yang di slide 12. Slide 12. Mbak ya. Siapa ya? Ernawati, saya lagi. Oh ya, Mbak Ernawati. Saya nanya soalnya waktu bikin tentang bentuk dan arah reduplikasi ini yang di bagian reduplikasi penuh. Nah, di kata buka-buka, lihat-lihat, raba-raba, di situ menyatakan diintensi. Itu maksudnya apa, Miss? Makna diintensi itu. Intensi ya. Intensi itu kan maksudnya intensif. Ada D, intensi. Oh, D. Mana sih? Halaman, Slide 12. Slide 12 ini kan berarti. Oh, ini terakhir ini ya, menyatakan deintensi. Disempitkan. Kalau intens itu kan kalau intensi itu kan di intensitas ya, apa ya? Sebentar, saya lihat KBBI. Intensi. Permohonan khusus yang diajukan umat dalam upacara. Tujuan, maksud. Intensi. Perangkat atribut atau ciri yang menjelaskan sesuatu yang dapat diaju dengan kata tertentu. Kalau D, berarti kalau D itu kan penghancurannya ya, atau pengurangan. Jadi penyempitan makna.
ya kan? Menjelaskan sesuatu, maka kalau di de adalah maknanya disempitkan, penyempitan makna kata atau konsep. Jadi kata ini akan mengalami penyusutan makna. Kalau jadi maknanya lebih spesifik. Untuk contohnya, oh ini buka-buka, lihat-lihat, raba-raba. Buka-buka, lihat-lihat, raba-raba. Kalau membuka berarti secara luas ya buka saja. Kalau buka-buka itu kesannya ada tujuan khusus nggak? Atau iseng? Iya kayaknya. Kayak buka-buka, kamu main buka-buka bukuku, misalnya kayak gitu. Atau buka-buka laci. Kamu kok cuman buka-buka laciku? Berarti kan dia tidak benar-benar sedang mencari sesuatu ya. Kalau misalnya sudah tahu, oh ada gunting di dalam laci. Laci yang mana? Laci yang itu kan nggak mungkin dia melakukan tindakan itu berulang kali. Ya kan? Tapi kalau buka, dia membuka laci untuk mengambil gunting misalnya. Iya, karena udah ada tujuannya memang ngambil gunting gitu ya. Iya, jadi maknanya itu menjadi menyusut, nggak benar-benar membuka. Lihat-lihat juga kan. Saya gini, misalnya kita ke toko, ya kan, mau beli jam tangan, terus ditanya tuh sama salesnya, mau beli apa? Sebentar masih lihat-lihat. Nah, artinya kan dia santai kan, nggak benar-benar terpacu pada satu merek misalnya. Jadi dia lihat dari sekian banyak merek. Jadi nggak niat beli, tapi baru lihat-lihat aja, belum mau beli ya kan. Tapi kalau cuman lihat, nah maknanya lebih jangkauannya lebih luas ya. Kalau lihat-lihat nggak fokus, tapi kalau lihat saja itu berarti fokus pada satu tujuan. Jadi de intensi itu kebalikannya dari intensi, ya. Lebih apa ya? Lebih eksploratif lah ya. Lebih eksploratif, belum berminat. Dia mengurangi intensitas. Ya, jadi kayak kurang tegas gitu loh. Tindakannya tuh tidak tegas. Buka-buka, lihat-lihat, raba-raba. Gitu. Silakan, ada pertanyaan lain?
Gimana? Silakan jika ada pertanyaan lainnya. Minggu ini masih kurang ya penanyanya, baru 2 mahasiswa yang bertanya. 3 sama yang presenter. Iya. Morfologi dan sintaksis. Teman-teman mau nanya, masih banyak waktu. Oh ya, terkait tugas tutorial nanti saya unggah di Silayar ya. Ya, Miss. Tenggat pengumpulannya sama seperti mata kuliah lain, jadi minggu depan terakhir ya. Waktunya cuma 1 minggu, Miss. Iya. Morfologi dan sintaksis. Ada yang baru masuk? Di kolom chat tuh ada, Miss, yang Oh, ngasih iya. tahu. Sri Devi. Dua puluh dua mahasiswa. Ira Adityani. Oh, udah. Martin.
Miss mau tanya dong, Miss. Silakan. Ini. Karena iya. Ini kan pas ya PPT-nya. Bentar, ini sinyalku apa sih? Nah, di bentuk reduplikasi ini yang nomor 3, reduplikasi sebagian. Di sini kan kata ulang sebagian bisa terjadi pada kata ulang berafiks atau kata ulang dwilingga. Bisa dijelaskan nggak dwilingga itu apa ya? Di reduplikasi ya? Iya. Dwilingga tuh 2 bahasa apa gimana sih? Dwilingga. Oh, di modul 4.21 ya. Di sini reduplikasi penuh berubah bunyi pada umumnya terjadi pada pengulangan leksem akar atau leksem tunggal dan sering disebut dwilingga salin suara. Dwilingga. Di sini dikatakan dwilingga itu pengulangan leksem dasar. Pengulangan leksem akar. Pengulangan leksem akar, contohnya? Bincang bincut, bolang baling, compang camping. Iya, betul. Gitu. Sayur mayur, gerak gerik. Pengulangan leksem akar. Berarti leksem akarnya sayur, terus diulang laginya tuh mayur gitu lah. Mayurnya tuh dari kata sayur. Leksem itu kata ya, Miss? Akar kata atau kata dasar kalau nggak salah leksem itu. Leksem itu dasar apa namanya? Lema, leksem itu satuan terkecil dari leksikon. Yang mendasari bentuk kata. Yang paling dasar. Dwilingga salin suara atau kata ulang penuh berubah bunyi, contohnya bincang bincu gitu loh. Jadi kata dasarnya itu memang digandakan kalau dwilingga itu. Jadi baru dia berbentuk kata ulang, terus dari kata ulang itu akan memiliki makna lain. Baik itu menunjukkan jumlah 2 atau jamak itu tadi, atau justru dia menekankan makna itu. Ya, ini seperti carut marut, coret coret. Lauk pauk, sayur mayur, ya kan? Sayur mayur berarti ada banyak jenis sayuran. Berarti dwilingga itu pengulangan kata dasar. Iya. Iya, yang berubah bunyi. Tapi bisa juga berubah. Maksudnya berubah gimana, Miss? Ya ini seperti carut marut. Pengulangan. Sayur mayur, coret coret, gerak gerik. Jadi ini masuknya ke idiom nggak, Miss? Kayak kata majemuk yang tadi. Kata majemuk sub atributif. Masuknya kayak atributif nggak, Miss? Atributif. Beda. Yang kata majemuk. Sebentar, contohnya tadi langsung lihat ke contoh. Yang dibahas sama Mbak Nur Hayati tadi. Kata majemuk subordinatif atributif. Sama nggak, Miss, kayak reduplikasi penuh berubah bunyi? Oh, enggak, beda. Iya. Ini kalau reduplikasi jelas mengulang. Pengulangan aja.
Mbak ini sudah jelas belum? Apa masih nggak ngerti? Jelas nak, jelas. Terima kasih ya, Nak. Iya, Miss, saya mau nanya, Miss. Saya. Yang di slide 4. Di slide 4 di situ kan afiksasi yang di penambahan bagian infix. Bentar, mana ya? Ini. Iya, yang di slide 4. Affix R ini ta. Oh iya, affix R. Sisipan. Di infix itu kan bentuk imbuhan yang terikat. Pokoknya dia tidak bisa berdiri sendiri kan, Miss? Di sini kan di sini kan infixnya R plus leksem dasar gigi menjadi gerigi. Iya. Kalau kita lihat kata gerigi ini kan dia kan masuknya artinya itu berdiri sendiri, Miss. Dia kan bisa berdiri sendiri. Nggak perlu kayak gigi, jadi infixnya menjadi gerigi. Sebenarnya kata gerigi itu tuh bisa menjadi arti yang lain kan, Miss? Gerigi itu artinya apa coba? Gigi gerigi yang tajam. Iya. Ujung yang tajam, ujung yang tidak rata. Iya. Artinya ada contoh. Jadi artinya gerigi itu kayak tajam gitu. Gigi-gigi yang tajam. Kalau dicek di KBBI itu gigi-gigi tajam pada tepi. Iya, pada tepi ya. Jadi kata gerigi ini nih khususnya tuh bisanya tuh cuman untuk kata gigi saja kan, Miss? Tidak, bisa merujuk ke kata benda juga bisa. Maksudnya kayak yang gergaji itu bergerigi. Kayak pisau itu bergerigi. Pokoknya piringan sepeda itu bergerigi. Iya, terus pertanyaan itu kan kata gerigi bisa dipakai untuk kata lain juga, Miss. Kenapa dia infixnya ini tuh harus yang mengganti kata gigi menjadi gerigi saja? Maksudnya tuh kayak karena infixnya ini kan artinya itu terikat dia dan tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kata gerigi untuk kata yang lain dia kan bisa berdiri sendiri, Miss. Tapi walaupun untuk kata yang lain dia tetap dari bentuk dasar gigi. Oh, jadi dari bentuk dasar. Gigi dari gerigi, disisipkan Coba contoh kalimat lainnya apa? Contoh kalimat lain. Istilah gerigi yang dimasukkan ke dalam apa? Mungkin ada konteks lain. Ntar lihat di modul. Kalau temali itu bisa, temali. Tali temali. Tapi maksudnya kan? Tali. Iya. Temali kan dari kata dasar tali kan? Temali itu bukannya artinya tuh kayak bermacam-macam tali nggak, Miss? Enggak. Tali, dari kata dasar tali. Kumpulan tali. Jadi sisipan dalam temali itu menjadikan
kata dasar tali menjadi lebih kompleks daripada tali, ya kan? Daripada kata dasarnya. Sama seperti gerigi tadi. Ya. Tali temali. Seperti ke Ini ada pertanyaan dari Mbak Fatin. Di grup mungkin teman-teman bisa menjawab. Kata ortografi. Tugas tutorial. Kata ortografi ada di modul nggak sih? Bisa nggak ada? Kata ortografi itu kayak kata yang ini ya, yang gambarannya itu kayak tulisan atau lambang gitu ya. Maaf deh, itu deh ada di modul 2 halaman 2.33 di tes formatif. 2.33 modul 2. 2.3. Oh, ini 2.3. elemen morfologi ya? Yang di tes formatif itulah modul 2 di halaman 2.33. Oh. Ini masuknya ke ini ya, yang grup 1 nggak sih?
Yang kemarin itu. Iya, yang minggu kemarin. Tapi dijawab deh, ini apa ya? 2.33. Yang nomor berapa, Mbak? Oh, ini kata ortografi. Kata ortografi adalah satuan bahasa yang diapit oleh spasi dan yang di tengah-tengahnya tidak terdapat spasi. Karena berupa tulisan, kata ortografis itu bersifat konkret. Kata ortografis itu bukan leksem dan bukan morfem. Miss, mungkin bisa jelaskan tentang ortografi. Ini tuh penjelasan untuk kelompok, apa namanya tuh, kelompok 1 kemarin kan dijelaskan tentang itu ya. Mungkin kelompok 1 bisa bantu jelaskan. Atau ortografi satuan bahasa yang diapit oleh spasi. Yang di tengah-tengahnya tidak terdapat spasi. Mungkin contohnya apa ya? Kemarin itu ya kata kata yang satu kata itu kan nggak ada spasinya di belakang sama depannya, kan diapit sama spasi gitu kemarin. Oh iya, ada contohnya kemarin tuh. Apa sih contoh katanya kemarin itu, lupa aku. Pokoknya ya setiap contohnya kata kayak mengubah itu kan pengucapannya ada spasi tapi kayak nggak ada spasi gitu nggak sih? Kemarin tuh dijelaskan sama Miss, udah paham sih tapi lupa lagi. Iya. Gimana yang kelompok kemarin, masih ingat? Contoh katanya aja. Contoh kata bisa mencari. Mencari. Itu kan kata kan, maksudnya kata yang gimana tadi penjelasannya? Saya lagi nggak pegang. Kata yang tidak diapit itu apa? Bahasa yang bahasa yang diapit oleh spasi dan yang di tengah-tengahnya tidak terdapat spasi. Oh, mungkin kayak dua kata yang tidak ada spasinya, gitu. Bisa berupa gabungan dari leksem atau morfem, ya. Jadi dia tidak terikat secara langsung pada makna dasarnya atau makna gramatikalnya, tapi ada ejaan sendiri. Misalnya kayak parkir jadi memarkir,
Gimana? Gimana Mbak Fatin? Mungkin masih kurang atau gimana? Maksud saya cuman contoh katanya aja, kayak tadi Miss bilang kan parkir jadi memarkir. Jadi cuman ada imbuhan prefix awal aja kah? Apa bisa juga di imbuhan awal, imbuhan akhir gitu? Imbuhan akhir maksudnya akhiran. Ini kan tadi kan Miss bilang contohnya kan parkir ya, jadi memarkir. Hanya untuk imbuhan prefix awal aja tah untuk kata ini contohnya. Nggak ada yang contoh. Bisa semua. Kayak parkir, memarkirkan itu sudah termasuk atau tidak? Memarkirkan bil. Parkir. Soalnya di sini kan ortografis adalah satuan bahasa yang diapit oleh spasi dan yang di tengah-tengahnya tidak terdapat spasi. Sebentar, itu di modul berapa? 2 titik berapa? 2.33, Miss. 2.3. 2.33 di modul 2.3. Itu tuh jawaban dari tes formatif 2 nih. 2.33 ini yang nomor berapa ini tes formatif maksudnya? Iya, itu kunci jawaban dari tes formatif 2 gitu. Yang di nomor 2 di bawahnya itu. Jadi bisa lihat ini contoh soalnya itu apa gitu. Lagi nyari soalnya. Saya cari di dalam saja. Iya. Ditulis dan diapit oleh spasi. Tidak memiliki spasi, tapi dia tidak memiliki spasi. Ini Miss di contoh soalnya itu di modul 2.21. Nah, pertanyaannya itu setiap kata ortografis adalah A. Leksem, B. Morfem, C. Konkret, B. Abstrak. Terus jawaban di modul 2.33 itu jawabannya itu yaitu C. Konkret. Jadi kata ortografis itu konkret. Dia konkret, tapi seharusnya dia memiliki apa ya? Dia tidak memiliki spasi kan? Iya nggak di situ? Iya, tidak memiliki spasi. Dibatasi oleh spasi sebagai pembatasnya, iya nggak? Iya. Terus menjadi satu makna. Itu nggak penjelasannya? Iya, Miss. Contohnya apa di situ? Nggak ada contohnya di sini, Miss. Miss, nggak ada contohnya. Harusnya di dalam ada sih. Ini saya masih bolak-balik memutar. Jadi kata ortografis itu konkret, jadi kata yang konkret. Iya. Kata leksem. Sesuatu yang ditulis, yang diapit oleh spasi tetapi tidak memiliki spasi. Ini. Take, takes, took, taken, dan taking adalah 5 kata ortografis. Ya. 5 kata ortografis, 5 kata fonologis, dan 5 kata gramatikal dari satu butir leksikal. Leksikalnya adalah take. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini halaman 2.15, coba dicek. Menanam, menanami, menanamkan adalah 3 kata ortografis. Jadi nggak hanya awalan saja ya Mbak. Nah. Jadi kata ortografis itu kan bersifat konkret, berarti sama kayak kata dasar gitu ya, Miss? Berbeda. Berbeda. Memiliki makna tersendiri tapi bukan kata dasar, tidak selalu.
Oh iya. Ya, kayak ini kan leksikalnya take. Ya kan? Ya, Miss. Jadi takes, took, taken, and taking. 2, 3, 4, 5. 5 kata ortografis. Miss, di sini aku melihat ada apa contohnya itu yang menanam, menanami dan menanamkan gitu ya. Dan kasih. Ya, Mbak Fatih sudah jelas? Terima kasih. Iya, Jelas ya. sama-sama. Terima kasih. It takes. Baik, masih ada pertanyaan? Miss, untuk nanti apa namanya tuh untuk tugas satunya itu tuh materinya itu dari apa? Dari pertemuan pertama sampai ketiga nggak, Miss? Betul, iya. Oh iya. Ya karena sudah jam 10 ya ini ya. Iya, Miss. Sekarang tanggal berapa? 3. Oke. Penggunaan afiks dalam bentuk kata. Oh, itu. Baik, sudah tidak ada pertanyaan ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Waktunya, Miss. Happy nice day. Ya.
Ini yang jam kedua jam berapa ya?